Pemirsa, di Serang, Banten, seorang pemuda ditangkap aparat usai membobol ATM di salah satu minimarket dan menggondol uang tunai 79 juta rupiah. Pelaku nekat beraksi lantaran terlilit utang pinjaman online ilegal serta keranjingan judi online. Berdasarkan laporan karyawan minimarket dan berbekal hasil gelar olah tempat kejadian perkara, petugas meringkus seorang pemuda sekaligus karyawan teknisi anjungan tunai mandiri atau ATM di rumahnya di wilayah Serang, Banten. Dalam waktu 2 jam, pelaku nekat membobol mesin ATM di salah satu minimarket di lingkungan perumahan Puri Citra, Kecamatan Walantaka, dan menggondol uang tunai 79 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit CPU serta harddisk CCTV mesin ATM yang dicuri dari dalam minimarket. Digunakan untuk apa ini? Untuk bayar pinjol ilegal sama main judi online. Sudah sering main judi online? Sudah berkeluarga? Sudah. Utang pinjolnya berapa banyak? Utang pinjol berapa banyak? Sampai 20 juta. Emang untuk apa kok bisa minjem ke pinjol? Untuk modal main judi. Pelaku ini pernah bekerja di tempat lebih kurang kayak teknisi lah, reparasi gitu. Jadi memahami tentang seluk-beluk komputer. Ini kan komputer. Jadi yang bersangkutan memahami cara membuka teknisi, bagaimana tidak kesentrum, bagaimana mencabut CCTV, bagaimana mematikan alarm, sehingga biasa membuka dan itu tidak terlalu sulit karena memang alat bantunya ada seperti obeng, tang juga ada. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 7 tahun penjara. KPK memecat salah satu anggota Satgasnya yang mencuri barang bukti korupsi berupa emas seberat hampir 2 kg. Keputusan pemecatan diambil usai Dewan Pengawas KPK melakukan sidang kode etik dan melaporkan kasus ini ke polisi. Pelaku mencuri barang bukti karena terjerat utang. Usai menggelar sidang kode etik, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan membacakan putusan terhadap salah satu anggota Satgas KPK berinisial IGA yang terbukti mencuri barang bukti korupsi. IGA dipecat dengan tidak hormat lantaran pegawai yang berstatus anggota Satgas KPK ini mencuri barang bukti emas seberat 1.900 gram yang diamankan penyidik KPK dalam korupsi mantan Dirjen Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan. Emas disimpan oleh pelaku dan sebagian lagi digadaikan untuk melunasi utang pelaku. IGA dapat mengakses barang bukti lantaran dirinya memang bertugas untuk menyimpan sitaan yang akan dilelang oleh negara. Emas telah dikembalikan dan akan segera dilelang lantaran menjadi harta rampasan negara. Sementara di Kabupaten Lebong, Bengkulu, seorang kasir minimarket merekayasa perampokan dan tempatnya bekerja. Pelaku melakukan hal tersebut lantaran tergiur uang hasil penjualan yang akan digunakan untuk membeli slot judi game online. Dua pria yang masuk ke sebuah minimarket di Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu mengancam kasir. Aksi kedua pria tersebut terekam kamera pengawas toko. Pelaku mengancam kasir untuk menyerahkan uang hasil penjualan di minimarket. Uang sekitar 60 juta rupiah pun pindah ke tangan perampok. Kasus perampokan di minimarket yang terekam kamera pengawas ini diselidiki polisi. Tak disangka, perampokan di minimarket direkayasa. AG, kasir minimarket bersama 2 temannya CL dan RH yang berperan sebagai perampok ditangkap polisi. Rekayasa perampokan terbongkar setelah polisi mendapati beberapa kejanggalan dalam penyelidikan. AG yang sebelumnya melapor ke polisi mengaku merekayasa kasus perampokan. AG merekayasa perampokan karena tergiur uang yang akan digunakan untuk membeli slot judi game online. Judi. Berapa lama ikut judi? Maksud perencanaan untuk melakukan aksi telah ada semingguan? Belum, sehari.
Janjinya duit ini bagi 3 atau macam mana? Ada perjanjian langsung kok. Ada perjanjian. Yang ngajak ini siapa? Aku, Pak. Kamu. Rekaman CCTV dan kami lakukan pendalaman. Dan alhamdulillah dari ciri-ciri tersebut kami kembangkan dan kami lakukan pengejaran. Alhamdulillah malam tadi dini hari dapat kita ungkap seluruh pelaku ataupun tersangka dari tindak pidana. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang tunai hasil perampokan, senjata tajam, dan barang bukti lain. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Kecanduan judi online, seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah memperdaya 2 janda kaya. Para korban terbuai bujuk rayu pelaku yang berjanji akan menikahi sehingga tidak menaruh curiga meminjamkan mobilnya. Oleh pelaku, mobil tersebut digadaikan untuk modal berjudi. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Loviana Dian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Yusuf Matulendi terancam masuk penjara selama 4 tahun akibat kecanduannya bermain judi online. Pasalnya, untuk memenuhi kebiasaannya itu, pemuda 31 tahun ini memperdaya 2 wanita yang berstatus janda dengan banyak harta. Dengan keahliannya merayu, korban tidak sadar telah menjadi target penipuan pelaku. Motif pelaku dengan lebih dulu menjalin hubungan asmara dengan korban. Setelah memadu kasih beberapa lama, pelaku merayu akan menikahi korban. Korban pun terperdaya dan memberi kepercayaan kepada kekasihnya, hingga tanpa curiga meminjamkan 2 mobilnya kepada pelaku. Namun oleh pelaku, kendaraan korban digadaikan sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bertaruh di area judi online. Korban yang curiga mobilnya tidak kembali berusaha menanyakan kepada pelaku, namun tidak pernah mendapat jawaban. Korban kemudian melaporkan kekasihnya kepada polisi atas tuduhan penipuan. Dari hasil penyelidikan polisi, perbuatan pelaku bukan kali pertama terjadi. Korban sebelumnya, seorang janda kaya asal Banyumas, juga menjadi korban dan kehilangan 1 unit mobilnya lantaran digadai pelaku. Milik korban ini berhasil dikuasai oleh tersangka oleh pelaku dengan bujuk rayu, dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadaikan. Dan ternyata pada saat penyelidikan interogasi didapati pula 1 lagi kendaraan Agya atau Toyota Agya, yang mana korbannya merupakan salah seorang perempuan yang berada di Banyumas. Laporan polisinya ada di Banyumas, namun untuk kendaraannya kita temukan di... Tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.